Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 4. Muatan yang akan kita capai yaitu IPS dan PPKN. Nah, apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Jika sudah siap, mari kita lihat video di samping. Tahukah kalian penampakan alam yang ada di Indonesia merupakan salah satu yang terlengkap di Indonesia? Merupakan penampakan alam yang terlengkap di dunia. Nah, di dalamnya ada laut, ada pantai, ada dataran rendah, lembah yang subur, sungai, danau, bukit, pegunungan, hingga gunung dapat ditemukan di Indonesia. Semua kenampakan alam di Indonesia adalah kenampakan yang paling lengkap di dunia. Bentang alam yang bervariasi itu, masing-masing wilayahnya memiliki karakteristik atau memiliki ciri-ciri yang berbeda-beda. Yuk kenali Indonesia lebih dekat. Kita lihat Pulau Sumatera. Nah, kenampakan alam yang ada di Pulau Sumatera yaitu ada Gunung Leser, ada Gunung Kerinci, Lembah Harau, Pantai Tanjung, Sungai Asahan, Sungai Batanghari, dan Sungai Musi. Di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa ini ada Gunung Slamet, Gunung Merapi, Gunung Semeru, ada Lembah Panyaweyan, Pantai Pangandaran, Sungai Begawan Solo, dan Sungai Citarum. Itu semua kenampakan yang ada di Pulau Jawa. Di Pulau Kalimantan. Di Pulau Kalimantan ini terdapat kenampakan alam, yaitu ada Pantai Derawan, Pantai Kelam, Gunung Bukit Raya, Sungai Kapuas, dan hutan hujan tropis. Nah, di Pulau Kalimantan ini rata-rata daerahnya banyak sekali terdapat hutan. Jadi semua daerahnya rata-rata banyak hutannya. Makanya Pulau Kalimantan itu terkenal dengan hutan hujan tropisnya. Nah, Pulau Sulawesi. Di Pulau Sulawesi kenampakan alamnya ada Gunung Latimojong, Gunung Lokon, Rembah Rama, Pantai Losari, Sungai Poso, dan Sungai Malili. Itu kenampakan alam yang ada di Pulau Sulawesi. Sekarang kita Nusa Tenggara. Di Pulau Bali ada Gunung Agung, Gunung Batur. Nah, itu ada di Pulau Bali. Sedangkan Gunung Rinjani dan Pantai Lombok itu ada di Nusa Tenggara. Pantai Nusa Penida dan Sungai Badung itu ada di Bali. Pulau Papua nih. Pulau Papua kenampakan alamnya ada Sungai Digul, Sungai Baliem, Pantai Raja Ampat yang sangat terkenal ya. Pantai Raja Ampat, banyak turis-turis yang datang ke daerah Raja Ampat ini karena pemandangannya yang sangat indah. Ada Lembah Baliem dan Gunung Jayawijaya. Nah, Gunung Jayawijaya ini adalah gunung di mana dataran tingginya dilapisi oleh salju. Salah satu gunung yang ada di Indonesia yang dataran tingginya tuh semuanya tertutupi oleh salju. Hanya ada di Pulau Papua saja. Nah, jika kita lihat dari peta, yang dilingkari warna merah ini adalah
wilayah beriklim tropis. Dan yang dilingkari merah ini adalah wilayah Indonesia. Indonesia berada di wilayah iklim tropis. Nah, ciri-ciri iklim tropis itu rata-rata suhunya sekitar 27 derajat Celcius. Lama siang dan malam hampir sama, yaitu 12 jam. Nah, iklim di Indonesia itu secara umum ada dua. Ada iklim laut dan iklim panas. Iklim laut itu terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas. Dan iklim panas terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Daerah tropis itu adalah daerah yang memiliki dua cuaca saja, cuaca panas dan cuaca hujan. Gitu ya. Indonesia itu sangat kaya dengan flora dan fauna. Banyak faktor yang menyebabkan beragamnya flora dan fauna di Indonesia, seperti iklim. Nah, iklim ini memiliki peranan yang sangat penting bagi persebaran flora dan fauna di setiap daerah. Flora itu berupa tumbuhan dan fauna itu berupa hewan. Nah, persebaran flora di Indonesia itu terbagi menjadi dua. Ada Indo-Malayan, ada Indo-Australian. Di Indo-Malayan meliputi kawasan Indonesia. Bagian barat ada Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali. Kemudian di Indonesia Indo-Australian ada Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Nah, ini kelompok fauna. Kelompok fauna itu adalah kelompok hewan-hewan ya, terbagi menjadi 3. Ada fauna Indonesia bagian barat atau biasa disebut tipe asiatis. Ada fauna Indonesia bagian tengah atau yang disebut dengan tipe peralihan. Dan ada fauna Indonesia di bagian timur atau yang biasa kita sebut tipe australis. Ini ada peta persebaran fauna di Indonesia berdasarkan garis Weber dan garis Wallace. Nah, kita lihat di sini. Ada di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa ini keragaman faunanya ada harimau. Di Kalimantan ada orangutan. Di Sumatera juga ada orangutan. Jadi orangutan itu ada di Kalimantan dan di Sumatera ya. Kemudian di Sumatera ada di Jawa ada badak. Kemudian di Sumatera ini terdapat banyak harimau ya. Kemudian di Sumatera ini ada gajah. Nah, sekarang kita beralih di Sulawesi. Sulawesi ini ada komodo. Ada komodo. Nah, komodo ini adalah salah satu hewan endemik. Jadi, komodo ini hanya bisa hidup di Pulau Komodo, yaitu di Nusa Tenggara. Tidak ada di daerah lain atau di bagian wilayah yang lain di mana tempat tersebut adalah tempat hidup komodo. Jadi komodo itu hanya bisa hidup di Pulau Komodo, yaitu Pulau Nusa Tenggara. Kemudian ada tipe australis di daerah Papua. Nah, itu ada burung-burung ya. Iklim, penampakan alam, serta kekayaan flora dan fauna yang dimiliki bangsa Indonesia harus dimanfaatkan secara bertanggung jawab. Nah, jangan sampai kita memanfaatkan flora dan fauna tapi tidak bertanggung jawab atas apa yang pernah kita lakukan. Nah, kita harus mengembangkan sikap dan perilaku yang baik yang sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila dalam memanfaatkan potensi kekayaan alam Indonesia maupun pada saat melakukan interaksi dan sosialisasi dengan sesama. Begitu ya. Nilai-nilai luhur Pancasila yang pertama, sila yang ke-1 berisi tentang hubungan masyarakat Indonesia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi semua orang yang ada di Indonesia memiliki Tuhan dan berhubungan masyarakat Indonesia dengan Tuhannya. Kemudian sila yang kedua bermakna hubungan antar manusia merupakan hubungan yang sama derajatnya.
Dan sila yang ketiga, memiliki nilai kebangsaan dalam masyarakat Indonesia yang bersatu. Sila keempat, mendorong tercapainya tujuan persatuan dengan musyawarah dan menyelesaikan masalah. Jadi musyawarah itu ada di sila yang keempat ya, diingat-ingat. Sila kelima, bermakna bahwa setiap warga negara perlu berupaya mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat. Nah, itu nilai-nilai luhur Pancasila. Terima kasih telah menonton. Semoga video ini bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.